Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad, kita sudah memasuki malam yang ke-6 di bulan Sya'ban 1447 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita hadir mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah, melaksanakan ibadah-ibadah yang dicintainya dan yang disyariatkan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan salat secara berjamaah, kemudian kita duduk bermajlis sambil menanti salat Isya guna sama-sama membaca dan mengkaji serta mendalami agama kita lewat pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalam Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari pemimpin penghulu para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang sangat bermanfaat ini adalah buah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar kaum muslimin dari kalangan Syafi'iyah yang wafat tahun 676 Hijriah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jamaah sekalian, seperti yang kita sebutkan bahwa kajian menyambut bulan suci Ramadan. Kalau kita memang mau menjadikan Ramadan kita Ramadan yang terbaik dalam sejarah hidup kita, kita harus mempersiapkan sebaik-baiknya. Dan tidak ada lagi bulan yang kita tunggu setelah bulan Sya'ban. Bulan ini adalah bulan terakhir untuk menjemput dan menyambut bulan suci Ramadan. Maka mari kita siapkan diri kita sebaik-baiknya. Mari kita buktikan kepada Allah kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, dan azam kita untuk menjadikan Ramadan sebagai ajang perlombaan dalam kebaikan-kebaikan dan untuk meraih predikat yang tertinggi dari seorang hamba, yaitu predikat muttaqi, ya, predikat orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, kajian kita masih dalam pembahasan kitab ilm. Kita sudah masuk dalam pembahasan tentang keutamaan ilmu, dan hadisnya hadis yang ke-1380, ya, hadis yang terakhir yang kita bahas hadis 1380. Dan kita sudah katakan pada pertemuan yang lalu bahwa Riyadhus Shalihin ini jumlah hadisnya 1900 kurang sedikit, ya. Jadi kita ini sudah hampir 1400, maka sekitar 500 hadis lagi, ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Entah, ya, berapa waktu lagi kita butuhkan, ya, karena untuk membahas 1381 ini kita membutuhkan waktu puluhan tahun, ya. Jadi tentu saja tujuan kita adalah bagaimana mengambil manfaat dari ilmu yang kita pelajari, bukan sekedar berbanyak-banyak dengan ilmu, tapi bagaimana ilmu kita adalah ilmu yang berberkah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan bahas hadis-hadis yang tersisa dalam kitab ini, dalam kitab tentang ilmu. Dan sekarang kita mulai dengan hadis yang ke-1381. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man salaka tariqa, dan siapa yang menjalani satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia mencari pada jalan tersebut ilmu, sahalallahu lahu bihi, maka niscaya Allah akan memudahkan baginya dengan jalan yang dia tempuh tersebut, tariqan ilal jannah, jalan menuju ke surga. Rawahu Muslim, hadisnya adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin sekalian, ada beberapa hal yang perlu untuk kami jelaskan, terangkan tentang hadis ini. Hadis ini salah satu hadis yang terkenal tentang keutamaan menuntut ilmu. Dan hadis ini sebenarnya hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan lengkapnya ada dalam Arba'in, ya. Mantap, ya. Dia hafal ya, Hasan? Hafal? Masya Allah, ya. Saya baca dia juga mengulangi hafalannya. Ya. Ini bagian-bagian ujung dari hadisnya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan bukan juga bagian paling akhirnya. Karena setelah ini, man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang terlambat amalannya, maka nasabnya itu tidak bisa mempercepat kebaikannya atau dirinya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan itu dengan ilmu dan dengan amalan, dan bukan dengan nasab dan kehormatan-kehormatan duniawi. Karena nasab yang baik tapi tidak dengan amalan tidak akan mempercepat kebaikannya, atau tidak akan mempercepat, tidak mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini pertama kata-kata waman, dan siapa. Dalam bahasa Arab, man itu menunjukkan keumuman. Berarti ini berlaku secara umum, bahwa siapa saja yang melakukan ini, entah laki maupun perempuan, tua maupun muda, besar maupun kecil, rakyat biasa atau seorang pemimpin yang terhormat, siapa saja. Ini ajakan ini, motivasi menuntut ilmu ini untuk siapa saja. Siapa saja yang bersifat dengan sifat ini, terbuka kesempatan kita untuk mendapatkan kehormatan yang mulia ini. Dan memang begitulah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak mengenal umur. Ya, maka alhamdulillah majlis kita ini sebagai bukti bahwa kita ada yang masih sangat muda, ada yang remaja, ada yang pemuda, ada yang tua dan seterusnya. Maka begitulah menuntut ilmu, bahwa kita dianjurkan siapa saja, laki maupun perempuan, laki dan perempuan sama saja, sama-sama dituntut untuk mempelajari ilmu ini, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Salaka tariqan, menjalani satu jalan, menjalani satu jalan. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu ini perlu dicari, perlu ditempuh jalan untuk mendapatkannya. Tidak boleh kita mimpi akan menjadi seorang yang berilmu, lalu kita ongkang-ongkang kaki di rumah, santai-santai di rumah kita, tidur-tiduran di rumah, lalu kita bermimpi ingin mendapatkan ilmu langsung dari atas langit, ya. Ilmu itu memang datang dari Allah yang Al-Aliyyil Alim, ya, yang maha tinggi dan maha berilmu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ilmu itu langsung dari langit kepada kita tanpa kita menuntutnya, mempelajarinya, tanpa kita talaqi. Jangan bermimpi, ya, orang yang hanya mengatakan dia ingin mendapatkan ilmu laduni, ya, laduni. Tahu itu ilmu laduni? Ilmu yang datang begitu saja, ya. Jadi dia malam ini tidur dan besok langsung menjadi seorang alim besar, ya.
Dari mana ilmunya? Langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam syariat Islam tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam bertalaqi, menuntut ilmu ini dari Jibril, dan Jibril diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang lama, ya. Paling tidak 23 tahun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertalaqi ilmu dari Jibril yang membawa ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ini perlu kita menjalani jalannya. Dan ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu ada jalannya. Ilmu itu ada metode-metodenya. Dan kapan kita mau mendapatkan ilmu, kita harus menjalani metode yang benar. Kadang ada orang ingin menuntut ilmu tapi ilmu itu terasa sulit baginya. Mungkin salah dari cara menuntut ilmunya, ya. Jadi perlu ada thoriq itu jalan, ya. Thoriq, jalan untuk menuntut ilmu. Karena itu perlu kita tahu metode yang benar dalam menuntut ilmu. Kata-kata thoriqan ini dalam bahasa Arab bentuk nakirah. Wan nakirah tadullu 'alal umum. Ya, dalam kaidah bahasa Arab thoriqan pakai tanwin ini, tidak pakai alif lam, at-thoriq. Ini menunjukkan keumuman. Jalan apa saja. Artinya jalan menuntut ilmu ini sebenarnya banyak. Semuanya dapat jaminan. Siapa saja menjalani jalan untuk menuntut ilmu. Walaupun tentu saja ada yang paling ideal. Di antara yang paling ideal adalah talaqi langsung, menghadiri majlis ilmu, mendatangi majlis ilmu. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, ya, kata Imam Malik begitu. Ilmu itu seharusnya didatangi, tidak datang dengan sendirinya. Maka cara yang paling ideal dalam menuntut ilmu adalah kita jalani jalannya. Dan ini seperti yang disebutkan, salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Dia tahu di sana ada ilmu, maka dia menjalani jalan yang bisa menyampaikan dia ke majlis ilmu tersebut. Dia menjalani jalannya. Bahkan kalau kita mau melihat bagaimana para ulama salaf kita dalam menuntut ilmu, hal yang sangat luar biasa. Bayangkan Imam Bukhari dari Uzbekistan, ya, dari Bukhara. Beliau menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk belajar. Pertama kali beliau belajar ke Makkah, ya, sejak usia 16 tahun. Imam Bukhari itu pertama kali meninggalkan negerinya dalam usia 16 tahun. Dan nanti pulang kampung ketika sudah dewasa, bahkan sudah tua, sudah menjadi imam besar, sudah terkenal. Dan beliau harus meninggalkan negeri beliau, harus meninggalkan ibu dan saudara-saudari beliau. Perjalanan yang sangat jauh. Dan beliau tidak hanya ke Mekah, beliau ke Madinah, beliau ke Mesir, beliau ke ke Syam, dan seluruh negeri yang di sana ada markas-markas ilmu beliau datangi, ya. Maka tidak mengherankan, ya, beliau mencapai derajat yang sedikit di antara manusia yang mencapai derajat seperti yang beliau telah peroleh. Itu karena mujahadah, ya, dalam menuntut ilmu. Maka ini termasuk yaltamis fihi, salaka tariqan, menjalani jalan. Dan ini harus kita hadirkan pada hati kita, ya. Ketika kita mendatangi satu majlis, ada undangan tarbiyah, kita mendatangi di tempat ini, nanti mungkin akan di tempat yang jauh dan seterusnya. Maka itu adalah satu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita ini, masya Allah, di berbagai macam majlis ilmu dia selalu menjalaninya. Dan jalan-jalan ini insya Allah akan jadi saksi-saksi kebaikan bagi dia. Ya, jalan Abdullah yang Sirwa umpamanya akan menjadi saksi-saksi kebaikan kepada fulan dan fulan, yang kalau lewat sini bahkan mungkin dia bilang, saya tidak pernah lewat Abdullah yang Sirwa kecuali ketika mau pergi ke Masjid Wahdatul Ummah. Itu akan menjadi tanda-tanda kebaikan baginya, jalan-jalan atau menjadi saksi-saksi kebaikan kepadanya. Ternyata bukan cuma jalan Abdullah yang Sirwa yang menjadi saksi kebaikan, ada juga jalan-jalan yang lain, ya. Ada jalan-jalan mungkin di DPP dan sebagainya. Itu adalah jalan yang akan menjadi saksi kebaikan. Yang Allah katakan, yauma idin tuhaddisu akhbaraha.
hari kiamat nanti bumi ini akan menceritakan kabar-kabarnya, info-infonya. Bahwa si fulan menginjak saya bumi ini untuk kemaksiatan, untuk kebaikan, untuk ketaatan, ya, semuanya akan menjadi saksi. Dan kata-kata dan jalan yang lain bukan cuma menuntut ilmu seperti yang kita lakukan ini. Ini salah satu metode yang paling afdal, metode yang paling efektif, metode yang paling ideal, mendatangi majlis ilmu secara langsung, talaqi dari para orang-orang yang bisa kita duga bisa memberikan manfaat ilmu kepada kita. Tapi bisa juga dengan cara yang lain. Di antaranya adalah dengan membaca buku, membaca kitab-kitab para ulama kita, membaca buku-buku yang padanya ada ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan sekedar, ya kalau kita mau yang mendalami ilmu ini, jangan sekedar menghadiri majelis ilmu saja, tapi kalau bisa baca-baca buku lagi. Apatah lagi, memang ilmu itu perlu selalu diulang-ulangi, kita perlu murojaah. Dan itulah kenapa ya biasa kita perlu mencatat apa yang kita dengarkan, karena mungkin suatu saat akan hilang. Dan di rumah kita bisa memurojaahnya, mengulang-ulanginya, ya, menghafalkannya. Dan mungkin sebagian yang kita catat kita tidak memahaminya. Kita perlu mendatangi seseorang untuk bertanya, apa sebenarnya maksudnya Ustadz ini? Saya tadi hadir tapi saya tidak paham, ya, dan saya tidak sempat juga bertanya. Ya, kata Nabi kita SAW, rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Boleh jadi ada seseorang yang mendapatkan ilmu tapi dia tidak faham, lalu dia akan mendatangi orang lain yang lebih faham dan bisa menjelaskan, ya. Jadi itu manfaatnya kenapa kita perlu kadang menulis, ya, nanti mungkin apa yang kita tulis kita belum faham dengan baik dah hadir, tapi justru yang bisa menyampaikan kepada kita makna dari apa yang kita dengarkan atau apa yang kita tuliskan. Atau memperbanyak membaca kitab, ya. Apalagi kalau kita memang menjadi seorang yang dalam pengetahuan ilmunya dan luas pengetahuan ilmunya. Nah, itu perlu menjadi seorang yang kutu buku, ya. Perlu menjadi seorang yang cinta buku, rajin membaca buku dan memanfaatkan waktunya untuk selalu membaca dan membaca. Dan buku-buku ulama kita, masya Allah, sangat-sangat banyak, ya. Bukunya Ibnu Abi Dunya saja, ya, ada seorang ulama namanya Ibnu Abi Dunya, kutubuhu faqad mala'atid dunya, ya, kata ulama kita Imam Ibnu Abi Dunya ini bukunya telah memenuhi dunia ini, ya, karena begitu banyaknya, ya. Imam Nawawi saja kalau kita mempelajari bukunya banyak sekali yang mungkin perlu untuk kita tuntaskan. Kita pelajari Riyadhus Shalihinnya, kita pelajari Arba'in Nawawiyah, kita perlu belajar tentang tibyannya, adab-adab tentang pembaca Al-Quran. Kita perlu membaca tentang Al-Azkar, zikir-zikir karya beliau. Kalau kita mau baca fikih yang sangat luas, perlu baca Raudatul Talibinnya, perlu Umdatul Muftin, perlu baca Majmu' Syarah Muhadzab. Banyak sekali buku-buku beliau, ya. Dan tentu saja ketika mereka mewariskan buku yang semacam itu, berarti mereka adalah orang-orang yang telah menguasai ilmu yang sangat luar biasa, karena mereka mampu mewariskan ilmu mereka dalam bentuk tulisan, ya. Dan itu tidaklah begitu saja, tapi lewat kesungguhan untuk belajar dan mewariskan dengan tulisan-tulisan. Dan hari ini menuntut ilmu lebih mudah lagi, ya. Hari ini di samping kita baca, kita bisa mendengarkan, ya. Di masa-masa dulu kita, masa-masa kami umpamanya dulu kaset, ya, kaset dengan radio, ya, atau tape recorder itu sangat terbatas, ya. Hari ini masya Allah, ya, tatawur, ya, CD, kemudian MP3, MP4 dan seterusnya, sampai saat sekarang dengan adanya dunia internet ini begitu mudah untuk kita belajar. Kita pernah mengalami masa Covid, ya, semoga tidak berulang lagi, ya. Qulu amin. Amin, ya. Kita pernah merasakan bagaimana pahitnya, ya, masa Covid itu.
Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan keluar. Ya, bisa dibayangkan kalau di masa Covid itu internet belum ada. Ya, gimana kita bisa menuntut ilmu? Ya, namun alhamdulillah hari ini ya kita bisa menuntut ilmu walaupun dari jarak jauh. Itu semuanya masuk dalam hadis ini. Yaltamis tariqan, jalan dalam bentuk nakirah, artinya jalan apa saja yang memungkinkan untuk kita menuntut ilmu. Yaltamisu fihi, yaltamis artinya yaltamis itu mencari, ya, sama dengan hadis tentang Lailatul Qadar. Iltamisu Lailatul Qadar, cari itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita tidak tahu di mana, kita kapan tepatnya, kita cari. Malam ini kita ibadah, sudah dapat atau belum Allah alam. Besok kita ibadah, cari terus ya Lailatul Qadar sampai penghujung Ramadan. Di sini Nabi kita juga menyebutkan yaltamisu fi ilman, artinya ilmu itu perlu dicari, perlu ada kepedulian, ya. Kan biasa orang bilang, kenapa tidak hadir, bang? Saya tidak tahu, bilang ada dekat rumah tadi. Oh iya, saya tidak tahu itu, ya. Itu tidak mencari. Ada orang yang masya Allah mencari, sebagaimana Salman Al-Farisi, ya, mencari hidayah ratusan tahun, ya, menurut pendapat sebagian ahli sejarah, ratusan tahun beliau mencari hidayah dan pernah mengenal semua agama sampai akhirnya beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kata-kata yaltamisu fihi, mencari dari jalan tersebut. Dan ini juga kata-kata mencari menunjukkan adanya rasa haus akan ilmu. Tidak pernah merasa puas, selalu mencari dan mencari. Tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Lalu ilman juga ini dalam bentuk nakirah. Ilman dalam bentuk nakirah. Artinya, kenapa dibentuk dalam bentuk nakirah? Sebagian ulama kita mengatakan menunjukkan bahwasanya ilmu ini banyak yang perlu diketahui, banyak yang perlu dipelajari. Kalau orang yang mau spesialisasi ilmu agama saja, ya, dan sedikit spesialis ilmu umum juga begitu banyak hal-hal yang perlu untuk dipelajari. Kalau di spesialisasi syariat saja ada ilmu akidah, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu sejarah, ya, ilmu fikih, dan itu pun bercabang-cabang dengan seluruh rinciannya. Jadi banyak yang perlu dipelajari. Tapi kata-kata ilman bentuk nakirah ini, kata ulama kita, juga menunjukkan ilman bimakna qalilan am katsira. Entah dia akan dapatkan sedikit atau banyak. Artinya mungkin, dan saya yakin begitu ya, setiap kita ini ketika kita hadir dalam majelis ilmu atau hadir di kelas, di bangku sekolah kita atau bangku kuliah kita, semuanya penuntut ilmu, semuanya mau belajar dari dosen, dari guru. Kadar yang dia dapatkan dari gurunya bertingkat-tingkat. Ada yang mendapatkan banyak, ada yang hampir banyak, ada yang setengahnya saja, dan mungkin ada yang sedikit saja. Kata-kata ilman dalam bentuk nakirah menunjukkan bahwa semuanya tidak akan disia-siakan di sisi Allah. Bagaimanapun sedikitnya dia dapatkan, tapi sudah ada usaha, maka dia akan mendapatkan jaminan ini. Karena Nabi SAW mengatakan yaltamisu fi ilman, dia mencari ilmu besar atau kecil, sedikit atau banyak, selama dia sudah mencari dan mungkin mendapatkannya walaupun sedikit, dia tetap akan mendapatkan jaminan semacam ini. Jaminan hadis ini bukan hanya untuk para ulama-ulama besar kita, bukan cuma hanya untuk orang-orang cerdas yang mudah menangkap ilmu dan menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Ada di antara kita mungkin sedikit saja yang dia dapatkan, tapi selama dia usahakan dan telah mencarinya dan mungkin mendapatkan sedikit darinya, dia akan mendapatkan jaminan yang disebutkan dalam hadis ini. Apa jaminannya? Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kata-kata sahalallahu lahu, Allah akan mudahkan, ini memberikan isyarat penting bahwa surga tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, biasa ada orang kita lihat
malas-malasan beribadah. Ada orang yang bergelimang dengan kemaksiatan. Kalau ditanya kapan mau tobat, kapan mau sadar, kapan mau sholat, kapan mau tutup aurat dan seterusnya, mereka bilang gampang itu. Surga mudah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Dari mana Anda tahu bahwasanya surga itu mudah? Padahal apakah Anda belum baca firman Allah Subhanahu wa taala? Am hasibutum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu menyangka kamu masuk surga padahal Allah belum lihat siapa di antara kalian yang bersabar dan mau berjihad di jalannya? Artinya kalau surga itu mudah, tidak perlu ada yang namanya jihad, tidak perlu adanya namanya sabar. Sabar dalam takdir yang berat bagi kita, sabar dalam melakukan ketaatan, dan sabar untuk tidak bermaksiat. Allah mau uji semuanya itu, karena surga ini tidak mudah. Maka Allah mengatakan, apakah kalian sangka, kalian duga surga itu mudah? Surga membutuhkan kesabaran, membutuhkan mujahadah. Karena dalam hadis dikatakan, huffati al-jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan semua yang makari, yang tidak cocok dengan hawa nafsu kita, yang berat. Kita mau santai, surga mengharuskan kita untuk bermujahadah. Hawa nafsu kita menginginkan kita melakukan maksiat, surga mengajak kita untuk meninggalkan kemaksiatan dan seterusnya. Apakah kita belum baca firman Allah Subhanahu wa taala, am hasibutum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ya, kata Allah, apakah kalian menyangka masuk surga begitu saja padahal belum kalian diuji sebagaimana ujian yang telah pernah menimpa nabi dan pengikut mereka yang setia. Apa yang menimpa mereka? Massathumul ba'sa, segala macam hal yang berat, wadh-dharra, bahaya, ya, kemudaratan, wazulzilu, digoncangkan segoncang-goncangnya, sampai-sampai sempat mereka bertanya-tanya, mata nasrullah, ya, mereka penyuruh kebenaran, mereka pembela kebenaran, tapi mendapatkan kesusahan terus, mendapatkan ancaman terus, intimidasi, bahkan tidak sedikit di antara mereka gugur dalam perjuangan, sampai-sampai mereka bilang, kapan datang pertolongan Allah? Lalu dihibur lagi, ala inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah sudah dekat, akan datang dalam waktu yang paling tepat. Di surga tidak mudah. Bagaimana kita bisa bilang surga mudah? Allah mengatakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah mengatakan, Allah membeli dari jiwa kita dan harta benda kita untuk Allah berikan kepada kita surga. Surga miliknya siapa? Bukan milik bapak kita, bukan milik atasan kita, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau mendapatkan surga, jangan salah transaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana transaksi kita dengan Allah? Allah telah membeli kita untuk memberikan kepada kita balasan surga. Subhanallah, maha mulianya Allah. Allah menggunakan kata-kata Allah membeli, padahal kita ini lillah, miliknya Allah. Kenapa lagi Allah mau beli kita? Allah sebenarnya yang berhak untuk memberikan dan mengambil kita semaunya. Allah berhak melakukan apa yang diinginkannya. Tapi karena maha sayangnya Allah sama kita, Allah menggunakan kata-kata Allah membeli untuk memberikan kita surga. Tapi ada mesti alat tukarnya, tidak akan diberikan cuma-cuma. Apa yang Allah minta dari kita? Anfusahum, jiwa kita, siap mengorbankan jiwa kita sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan ajakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa amwalahum, dan harta kita kadang kita perlu keluarkan untuk membeli surga. Dan jangan terlalu kikir untuk surga, ya. Kita kadang untuk duniawi kita siap menggelontorkan sekian banyak dana, lalu untuk surga kita kikir. Makanya Nabi kita SAW mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi yal jannah. Ketahuilah, kata Nabi SAW, barang dagangannya Allah itu mahal,
Barang sila itu barang dagangan. Barang dagangannya Allah mahal. Barang dagangannya Allah mahal 3 kali disebutkan. Apa barang dagangannya Allah? Ala inna silatallahi al-jannah. Barang dagangannya Allah itu surga. Ini yang kita mau beli, ya. Ini yang kita mau dapatkan, dan kita harus berikan kepada Allah harta dan jiwa kita untuk mendapatkan surga. Maka surga ini perlu perjuangan. Ada jalan untuk kita bisa lebih mudah masuk surga. Salah satunya adalah ini. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kalau kita mau masuk surga lebih mudah, jalannya adalah menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kalau kita tahu surga susah, maka kita akan cari jalan-jalan yang bisa lebih memudahkan untuk bisa masuk surga. Salah satunya adalah ini, yaitu tempuh jalan untuk menuntut ilmu. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, dia akan mudah masuk surga. Kenapa? Kita tahu cara untuk bisa masuk surga dengan lebih mudah. Subhanallah, sebagian orang yang ahli ibadah kadang menyiksa dirinya dengan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan. Kadang harus tidak tidur. Kadang ada di antara mereka, pernah di zaman Nabi SAW ada wanita, ya, Rasulullah masuk ke masjid, lalu Rasulullah melihat ada tali di masjid. Beliau bilang, siapa punya tali ini? Lalu dikabarkan ada wanita ahli ibadah yang dia selalu tidak mau tidur, sholat terus, sehingga kalau sudah kalah dengan kantuknya, dia sudah tidak bisa jatuh, maka dia ikat dirinya supaya tidak terjatuh. Dia paksakan untuk ibadah. Rasulullah mengatakan tidak begini, ya, ibadah yang dianjurkan. Maka Rasulullah suruh untuk lepas tali ini, dan Rasulullah melarang, ya, memaksa diri untuk itu. Karena ketika kita lelah, kita disuruh istirahat. Istirahat kita ini bukan istirahat yang sia-sia. Istirahat untuk mengumpulkan kekuatan tidur kita bisa bernilai ibadah. Kalau kita laksanakan sunnah-sunnah Nabi dan kita niatkan untuk bisa beribadah dengan baik, lalu setelah itu kita bisa beribadah yang maksimal. Tidak sia-sia tidur kita. Tapi bagaimana bisa tidak sia-sia kalau tidur kita tidur didasari dengan ilmu? Makan kita didasari dengan makan yang berilmu, ya. Dan makanya orang yang berilmu lebih baik di sisi Allah dan lebih ditakuti oleh syaitan daripada yang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Kan ahli ibadah itu memaksakan dirinya dengan ibadah yang kadang tidak disyariatkan. Lalu hal yang mudah mereka tinggalkan, ya. Dan ibadah itu bukan susah dan mudahnya, tapi ibadah itu adalah ketepatannya, bagaimana keikhlasan dan tepat dalam beramal. Karena itu kenapa sampai orang yang menuntut ilmu itu bisa dimudahkan jalan menuju ke surga, karena dia tahu betul jalan yang paling tepat. Ya kan, kita itu selalu pakai Google Maps itu, kenapa itu? Kenapa kita pakai Google Maps? Karena ya mungkin karena memang kita tidak tahu, ya. Tapi biasa juga karena kita mau lihat jalan yang paling mudah, yang paling cepat, ya. Walaupun paling cepat, ya. Walaupun kadang dikasih lorong-lorong jalan-jalan tikus, ya. Tapi itu mengajarkan kita yang lebih mudah untuk lebih menghindari kemacetan umpamanya, ya. Begitulah sebenarnya, ya, kita dengan menuntut ilmu tahu betul tepat jalan yang kita tempuh untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Inilah jalanku, kata Allah, jalan yang lurus, maka ikutilah, jangan ikut jalan-jalan yang lain yang kalian bisa berpencar dan kalian akan bisa tersesat, ya. Maka kita perlu dapatkan jalan yang paling tepat, ya, jalan yang paling tepat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sarallahu bihi tariqan ilal jannah. Dan jemaah sekalian, ini juga memberikan kepada kita isyarat penting bahwa kenapa kita terus menuntut ilmu, sampai kapan? Ujungnya adalah untuk ilal jannah, ya. Makanya para ulama kita ditanya, sampai kapan wahai imam? Kamu sudah dikatakan Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad, sudah dikatakan Imam Ahmad, imam besar, 70 tahunan sudah usia beliau, masih juga menuntut ilmu. Padahal sudah imamnya ahlu sunnah,
Di masanya setelah Imam Syafi'i wafat, mungkin beliaulah yang dikatakan rujukan utama, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi masih rajin terus belajar, kesana kemari belajar, bukan cuma mengajar, belajar juga, belajar dan belajar. Ila mata ya Imam, sampai kapan wahai Imam? Beliau bilang, mal mahbarah ilal maqbarah. Ya, dengan pena kita masuk ke liang kubur. Ya, terus menuntut ilmu. Tidak ada kata berhenti dalam menuntut ilmu. Tidak ada usia pensiun dalam menuntut ilmu. Bisa kita pensiun mengajar, ya. Bisa kita pensiun, ya sudah pensiun sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen umpamanya. Tapi menuntut ilmu di sisi Allah tidak ada kata-kata pensiun. Kita belajar terus, ya. Tidak ada strata yang menjadikan kita sudah final, ya, final untuk kita dikatakan tidak lagi membutuhkan kita menuntut ilmu, ya. S1, S2 itu cuma ya pengaturan-pengaturan manusia, ya. Dan itu penting juga, tapi bukan segala-galanya dan tidak menunjukkan hakikatnya kadang. Tapi kita terus belajar, tujuan kita tidak dikatakan sahlallahu tariqan ila, ya, untuk mendapatkan gelar tertentu, tapi untuk menjadi penghuni surga, ya. Jadi ujung-ujung kita menuntut ilmu ini sampai kita dikatakan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, udkhuli jannati, ya. Jadi ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita mau masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, ujungnya, ya. Abdullah bin Mubarak juga ditanya tentang sampai kapan kamu bisa mau menuntut ilmu. Abdullah bin Mubarak ulama besar yang seluruh disiplin ilmu beliau kuasai dan beliau adalah imam besar di situ. Ketika ditanya, beliau dan sebagian ulama lain mengatakan, jangan-jangan ada ilmu yang itulah penyebab utama saya bisa masuk surga belum saya tulis sampai sekarang, ya. Kita kan tidak tahu apa yang paling memungkinkan kita bisa masuk surga. Masuk surga itu harapan kita semuanya, obsesi tertinggi kita. Tapi apa yang paling memungkinkan kita masuk surga bermacam-macam. Ada orang karena hartanya, ada orang karena ilmunya, ada orang karena, dan ilmu juga ini apa yang paling kita butuhkan. Sama dengan makanan, ya. Kenapa kita dianjurkan kalau makan dihabiskan, ya? Kalau ada makan kita di piring, kita disuruh habiskan, bahkan dijilat, ya, tangan kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang mana berkah dari makanan. Jangan-jangan kita cuma makan saja banyak-banyak, tapi berkahnya tidak ada. Kenapa kita disuruh habiskan makanan? Karena kita mau cari berkah dari makanan itu. Ya, jangan-jangan kita bilang sisakan sedikit, padahal itu berkah, ya. Begitu juga kata Abdullah bin Mubarak, jangan-jangan ada ilmu yang dengannya kami bisa masuk surga belum kami tulis, belum kami pelajari, maka pantang berhenti, ya, untuk menuntut ilmu. Belajar terus, belajar. Yaltamis bilan sahlallahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi tujuan akhir kita ini menuntut ilmu sampai kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ya, sampai kita datang ajal menjemput kita, dan kita semoga penghujung itu menjadikan kita sebagai penghuni surga, ya. Jadi wajar dan tidak berlebihan, ya, kalau kita terus belajar kesana kemari, kita belajar dan belajar, kan itulah memang seharusnya prinsip seorang penuntut ilmu. Kemudian ada satu hadis lagi, masuk, ya, sedikit saja, ya, saya artikan saya kalau gitu, ya. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila huda, barang siapa, ya, lagi-lagi dikatakan barang siapa artinya siapa saja, peluangnya besar, peluangnya terbuka untuk kita semuanya. Man da'a, siapa yang mengajak kepada huda, kepada hidayah, kepada kebaikan, kana lahu minal ajri, maka baginya pahala mislu ujuri man tabi'ahu, baginya pahala sebanyak sesuai dengan pahala siapa saja yang mengikuti dia. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, dan itu tidak mengurangi pahala dari orang-orang yang
mengikutinya. Hadis ini Imam Nawawi masukkan dalam kitab ilmu. Padahal kalau kita lihat sekilas hadis ini hadis tentang keutamaan apa? Dakwah dan mengajarkan ilmu, mengajak kepada kebaikan. Tapi kenapa dimasukkan dalam bab tentang ilmu? Sekali lagi untuk menjelaskan bahwa dakwah, mengajar, memberikan arahan, taujih dan seterusnya itu harus didasarkan dengan ilmu. Makanya lanjutan hadis ini, wa man da'a ila dhalalah, siapa yang mengajak kepada kesesatan. Jangan-jangan niat kita bagus, kita mau ajar orang, kita mau arahkan, kita mau sampaikan selalu. Ya ada orang yang punya semangat, Masya Allah, semangat dakwah besar, semangat mengarahkan besar. Tapi kadang dia tidak tahu yang mana ilmu dan mana yang bukan ilmu, yang mana Quran dan yang mana bukan Quran, yang mana hadis yang sahih dan mana yang bukan hadis sahih. Sehingga kadang dia berdusta atas nama Nabi SAW. Kadang dia menyangka itu kebaikan, padahal satu kekeliruan yang besar. Jadi manda ila huda, siapa yang mengajak kepada kebaikan. Artinya dakwah kita, arahan kita, pengajaran kita dasar dengan ilmu yang benar. Manda ila huda. Pahala para dai, pahala para pengajar. Ya, dan ini pengajar ini bukan pengajar formal ya. Artinya ini bukan harus statusnya guru, statusnya dosen, statusnya, kita semua berhak untuk mendapatkan keutamaan ini. Kita semua bisa menyampaikan ya. Pernah kita bahas hadis yang lalu apa? Balighu anni walau ayat, walaupun satu ayat ya. Jadi boleh jadi ada di antara kita yang dia sampaikan satu ayat saja. Tapi satu ayat ini berapa orang yang mengambil manfaat dari satu ayat yang diajarkan? Ribuan, mungkin 1000 ya. Lalu itu diamalkan terus dalam kehidupannya. Kalau antum bisa menjadi seorang pengajar Al-Fatihah saja, 7 ayat sudah Al-Fatihah. Antum yang pertama ajarkan kepada seseorang dan itu dia baca sepanjang hidupnya, sepanjang solatnya, maka selama dia solat Anda akan mendapatkan pahalanya ya. Anda akan mendapatkan pahalanya. Mungkin dia baca Al-Fatihah itu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kita akan dapat terus aliran pahalanya. Kalau kita mungkin duluan meninggal, lama sekali kita meninggal, tapi masih ada yang meneruskan. Dia mungkin yang kita sempat aja 100 orang, tapi 100 orang itu ajar lagi 100 orang yang lain, dan itu akan diajar lagi turun temurun, diajarkan ilmu yang pertama kali kita ajarkan ya. Makanya memang kita perlu punya semangat dan antusias ya, semangat untuk punya banyak anak-anak ideologis ya. Karena kalau cuma mengharapkan anak biologis saja, kita ini paling banyak punya anak berapa? 12 mungkin ya. Berapa anak? Iya. Jadi berapa saja anak kita yang bisa kita miliki hari ini ya. Biar antum punya bilang banyak istri ya, 4 umpamanya, belum tentu juga banyak anak ya. Dan kalau banyak anak mungkin palingan 40 ya, 40. Masing-masing 10 umpamanya. Masih sedikit itu dibandingkan orang yang Masya Allah. Imam Bukhari ini katanya tidak punya anak ya. Bahkan menurut versi bukan Imam Bukhari kita bahas ya, Imam Nawawi juga tidak apa-apa. Imam Nawawi yang kita bahas ini, beliau ini tidak punya anak, subhanallah ya. Bahkan tidak sempat nikah, meninggal usia 46 tahun. Tapi kita ini anak-anak ideologisnya ya. Kita belajar sekarang saat kebaikan ini, insya Allah beliau juga akan mendapatkan pahalanya ya. Da'ilah huda ya, falahu mithlu ajri, tanpa harus dikurangi ya. Bukan berarti ketika kita umpamanya diajari tentang berbakti kepada kedua orang tua, lalu Imam Nawawi juga dapat karena dari bukunya kita pelajari itu, bukan berarti karena Imam Nawawi juga dapat pahalanya berarti kita agak berkurang sedikit ya, umpamanya 10 pahala. Karena ada juga dapat Imam Nawawi berarti 5 dia dan 5 kita. Tidak, 10 beliau, 10 juga kita tetap. Min ghairi an yunqas min ujurihim syai', tidak dikurangi ya. Ini keutamaan yang sangat besar ya. Ya sekian dulu, wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.